Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Bantu perkembangan channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat beserta keluarga di rumah. Baik anak-anak Pak Guru, kita kembali belajar PAI. Pada kali ini kita akan belajar tentang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kepahaman di dalam belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya, agar kita diberikan tambah ilmu, tambah wawasan, tambah kecerdasan. Ya, kita memasuki bab kedua, yaitu mengimani Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya hanya Allah Tuhan yang ada di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang lain. Semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tempat kita meminta dan memohon. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan makhluk lain di alam gaib yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata, yaitu diantaranya malaikat dan jin. Allah menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Hidup dan matinya semua makhluk berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan nyawa dan mencabutnya kembali. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa mengatur seluruh alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandinginya. Adanya musim kemarau, adanya musim hujan, adanya angin yang bertiup kencang atau angin yang berhembus sepoi-sepoi, adanya ombak di lautan, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan alam semesta
adalah menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwasanya kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita yakin bahwasanya Allah itu ada, lalu apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah? Di antaranya, satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah disebut syirik dan orangnya disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, membaca Al-Quran, maka semuanya diniatkan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena niat ria atau pamer. Ya, jika beribadah bukan karena Allah, maka kita akan celaka. Na'udzubillah. Ya. Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwasanya Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Orang yang tidak pernah beribadah berarti menganggap Allah itu tidak ada. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan Allah karena tidak pernah menyembahnya. Oleh karena itu, anak-anak Pak Guru, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa berdoa. Semua makhluk itu membutuhkan Allah. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tidak boleh berdoa atau memohon kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada pohon besar, kepada gunung, kepada matahari, atau arwah nenek moyang, atau yang lainnya. Perbuatan semacam itu dilarang. Ya, tidak boleh meminta kepada selain Allah, meminta ke kuburan, meminta kepada pohon besar, meminta kepada matahari, tidak boleh. Dan perbuatan itu termasuk perbuatan syirik. Allah adalah Tuhan yang mengabulkan segala doa daripada makhluk-makhluknya. Allah memberikan kenikmatan kepada manusia seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan lain sebagainya. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluknya. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat kita, niat kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Selain Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk menunjang kebutuhan manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi dagingnya, atau bisa
dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, sebagai sayuran atau kebutuhan lainnya. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun diciptakan untuk kepentingan manusia. Gunung adalah tempat turunnya salju dan air hujan. Lelehan salju dan air hujan akan turun membentuk saluran air dan sungai untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Semua yang ada di alam ini memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia dilarang untuk merusak lingkungan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya. Membuang sampah ke sungai itu tidak boleh, ya, karena akan membahayakan bagi diri kita dan juga orang lain. Bisa juga menjadikan pencemaran lingkungan. Jika manusia merusak alam, maka akan terjadi bencana alam. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur, sehingga tidak mengundang terjadinya bahaya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.